Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala khairil wara sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu anhu wa bainan nar sab'ina kharifan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kepada yang kami hormati Ketua Yayasan Darussalam Al-Azhar Al-Ustaz Dr. Purnomo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Dewan Ustadz, para petinggi struktural dari Pondok Pesantren Darussalam Al-Azhar, dan juga kepada para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah sekalian yang hadir pada acara Tarhib Ramadan pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang selalu kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah tinggal 1 atau 2 hari ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Artinya sedikit lagi, sebentar lagi Allah akan mengabulkan ijabah doa kita dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tetapi tidak ada jaminan pasti kita ditemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Itu juga nggak ada garansi resmi dari Allah. Ada orang yang meninggal pada hari terakhir bulan Sya'ban, ada. Makanya dulu Abdul Malik bin Marwan minta sama Allah supaya dipertemukan Ramadan terus. Nah, kalau dipertemukan Ramadan terus berarti kan nggak meninggal-meninggal. Ya, sampai Allah wafatkan beliau di bulan Syawal. Artinya kecewanya itu biar nggak begitu. Kalau meninggalnya pas akhir Sya'ban kan, ya Allah, kenapa kau matikan saya di akhir Sya'ban? Kenapa? Ramadan tinggal sedikit lagi ya Allah, kan gitu. Maka diwafatkan oleh Allah di bulan Syawal. Itu pun setelah melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kan gitu. Jadi sudah dituntaskan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah tema kita, saya bikin tema yang menarik. Karena memang satu hal sekarang yang bikin menarik itu cover, ya kan? Jadi cover buku itu menarik, atau sinopsis menarik, judulnya menarik, kemudian flyernya menarik, itu bikin orang tertarik. Masalah konten itu nanti. Kebanyakan
video-video yang di like itu biasanya kesan pertama, lightingnya dapet, ya kan, suaranya jelas, meskipun isi kajiannya mungkin ya artinya bagus, ya artinya bagus tapi nggak bagus-bagus banget. Tapi ada kajian bagus banget tapi like-nya sedikit, view-nya sedikit. Karena apa? Mungkin lightingnya kurang, ya kan. Kemudian eh, suaranya juga kurang menggema, kurang jelas gitu kan. Jadi sekarang itu kesan yang sekarang itu view-nya gitu kan, yang bikin orang ini tertarik seperti itu. Makanya para nabi itu semua good looking. Semua nabi itu good looking. Maka orang itu harus punya perform yang maksimal. Jadi ustadz pun juga performnya juga harus maksimal kan itu. Good looking. Jadi menarik perhatian kan itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema kita adalah Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita seakan-akan ingin mengenal lebih dalam seperti apakah Ramadannya Rasulullah. Meskipun ini tidak bisa dijelaskan 100% dari A sampai Z, tapi paling tidak bisa kita simpulkan beberapa kesimpulan tentang seperti apakah Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tadi dikatakan di akhir ayat yang ke-184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Takdirnya adalah maksudnya wa saumukum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tadi terjemahannya kan seharusnya wa antasumu, dan kalian berpuasa itu lebih baik dari kalau kalian ini mengetahui. Jadi bayar fidyah dengan puasa itu Allah lebih suka apa? Puasa. Kan gitu. Jadi meskipun fidyah itu adalah sebuah keringanan rukhsah dari Allah, tapi Allah itu paling suka kalau ibadah wajib itu ditunaikan. Seandainya tidak ditunaikan karena ada hal-hal yang sifatnya darurat, ya karena ini ada uzur syar'i, itu Allah maafkan tetap. Ya, tetapi seandainya dikerjakan yang wajib itu bagi Allah itu sangat bahagia sekali ketika hal yang wajib itu ditunaikan. Jadi wa antasumu khairul lakum, yaitu wa saumukum, itu adalah masdar yang kemudian ditafsirkan sebagai masdar kata dasar saumukum, yaitu puasa kalian. Seperti dulu ada seorang panglima yang namanya Muaidi. Itu antas ma'abil Muaidi dalam bab masdar itu al masdarus mumasiwaz zawani min, ya, madlulayil fi'li ka'amni min amin, kata siapa? Ibnu Malik. Masdar itu adalah bukan isim makan, bukan isim zaman, tetapi menunjukkan fi'il, ya kan, madlulayil fi'li ka'amni min amin, seperti kata aman min amina ya'manu, masdarnya yaitu amnun, al-amnu, yaitu antas ma'abil mu'aidi, yaitu maksudnya as-sam'u bil mu'aidi, mendengarkan nama seorang mu'aidi, panglima bernama mu'aidi, khairum min antara, lebih baik daripada melihatnya. As-sam'u bil mu'aidi khairum min ru'yatihi, mendengar mu'aidi itu lebih baik daripada melihat orangnya. Kenapa? Gagah berani orangnya, terkenal gagah berani, tapi orangnya mohon maaf orang ganteng. Orang ganteng. Ya nun sewu. Ya. Jadi akhirnya cukup kamu mendengar Muaidi. Kalau zaman dulu kan belum ada foto, belum ada ini diviralkan. Jadi mendengar namanya saja sudah cukup. Itu lebih baik daripada kamu melihat orangnya. Soalnya kalau lihat orangnya, oh iya wong iki. Nah itu kan. Oh iya dia yang terkenal dengan orang yang yang gagah berani dan lain sebagainya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, yaitu malam Rabu sini buka udah mulai Pak Dokter ya, Insya Allah ya, untuk mengcover barangkali ada jamaah yang mau sholat malam Rabu. Saya sendiri juga sudah ada permintaan malam Rabu. Ya, jadi malam Rabu itu sudah ada yang minta. Nah, ketinggian hilal mar'inya itu memang
besok itu ijtima itu ketinggian hilalnya memang 1 derajat. Ya, jadi 1 derajat itu kemungkinan kecil terlihat, Sehingga dengan metode ru'yah yaitu bil ain dengan mata, melihat dengan mata secara fisik itu kemungkinan kecil tapi sangat kecil sekali. Tetapi di PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan putusan bahwa malam Rabu sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Seperti yang terjadi di awal Dzulhijjah tahun kemarin, itu kan juga 1 derajat. Tapi ada orang Aceh yang sudah melihat apa? Hilal, namanya siapa itu saya lupa itu. Sehingga Pak Profesor siapa? Nasruddin Umar kemudian menerima, ini orangnya sudah disumpah. Dan akhirnya pun kita lebarannya itu antara NU dan Muhammadiyah itu sama. Tapi yang ini saya tidak menjamin sama. Nek jenengan beda mulai poso karo beda bodone luwih milih ndi? Kebanyakan wong nek ning kampung posone beda sing penting bodone padha. Nek bodho padha ki kompak, nek poso ora padha mulaine ora gaiki. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau Idul Fitrinya tanggal 20 Maret hari apa itu? Jumat kalau tidak salah ya. Itu Jumat Legi itu ketinggian hilalnya 4 derajat. Jadi kemungkinan besar insya Allah nggak ada perbedaan. Kalau 4 derajat nggak ada orang lihat, ini masalah ini. Wongnya berarti orang temenanan. Jadi 4 derajat itu seandainya dilihat pun sudah pasti. Karena sudah masuk kategori imkanur ru'yah. Jadi possibility view-nya itu sudah dapat. Ya, view possibility. Jadi bisa dilihat, kemungkinan dilihatnya itu pasti. 4 derajat soalnya. Sudah melebihi 3 derajat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, Rasulullah SAW itu biasa berniat puasa Ramadan setiap malam. Jadi memperbarui tajdid dunia itu setiap malam bulan Ramadan. Makanya ini menurut Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa puasa Ramadan itu harus ditajdid, diperbarui setiap malam. Tapi menurut Imam Abu Hanifah 1 kali saja sudah cukup. Malam pertama, ya Allah, saya sudah niat, artinya 1 bulan ini full, sudah cukup. Tapi menurut Imam Syafi'i itu harus diperbarui setiap malam. Dan memperbarui niat itu artinya begini. Itu secara otomatis. Orang kalau udah Ramadan tuh pasti setiap malam tuh pasti ada niat besok aku harus sahur. Nek Pak sahur berarti besok aku poso kan gitu. Bahkan bangunnya kita untuk sahur itu kan berarti sudah niat puasa. Kan gitu. Kita sholat tarawih berarti kan sudah ada niat untuk puasa meskipun tidak dilafatkan. Jadi kalaupun dilafatkan itu hanya untuk, kalau dalam mazhab Syafi'i itu untuk hanya membantu hati saja. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu membantu hati, bukan wajib. Karena saya pernah mendengar salah satu ceramah bilang kalau lupa baca nawa itu maka puasanya tidak sah. Meskipun sudah dalam hati, meskipun harus diniatkan, harus dilafatkan. Nah, meskipun tidak sah puasanya, tapi besok tetap harus puasa, nggak boleh muka. Jadi, tapi posone jalani puasa, tapi puasanya tetap tidak sah. Wah, mindu gawe nih, gitu kan. Pancen batal, sekolah muka, gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya ini memberatkan. Jadi niatnya ihtiyaton, hati-hati, tapi justru hati-hatinya kebablasan. Jadi meskipun tidak baca nawa itu tak masalah. Ya, ada yang asli Muhammadiyah tidak baca nama itu. Tapi langga musola perumahan gayanya 11 rakaat. Tapi moco nawa itu sama godin. Ini berarti mix. Madhabnya madhab mix. Ya. Madhab campuran. Ya kan, madhabnya dari Muhammadiyah Habil, dari NU juga Habil itu biasanya orang perumahan. Orang perumahan ini simple. Terawih 11 rakaat santai. Tapi ya tetap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad shollu sunatat tarawih, karo terakhir ditutup nawaitu shauma ghadin. Itu terjadi, indahnya di Indonesia itu bisa mix gitu kan. Ya bisa dicampur itu kan. Diaduk itu.
Yang penting itu mix, yang nggak boleh itu dalam bermadhab talfik itu kalau cari yang mudah-mudah saja, itu nggak boleh. Bahkan kalau menurut pendapat madhab gitu ya, orang pindah madhab itu jangan dulu, pilih dulu madhabnya sendiri, meskipun itu pendapat yang paling lemah. Itu menurut satu kaul dari madhab Syafi'i. Kan biasanya satu madhab itu tidak jaminan sama terus ya. 100% itu nggak mungkin. Ulama Syafi'i itu nggak mungkin kok selalu sepakat terus. Makanya saya bilang eh, orang itu berbeda dalam satu tubuh itu nggak masalah. Yang penting perbedaannya jangan mencolok. Kalau mencolok berarti beda madhab. Jadi sebenarnya dirangkum dalam satu keputusan dengan itu untuk meminimalisir terjadinya perbedaan. Ya, misalkan jadi bukan berarti kita itu nggak boleh beda. Beda itu sunatullah kan itu. Tapi meminimalisir terjadinya perbedaan. Jadi kata Imam Syafi'i puasa itu harus wajib niatnya setiap malam. Oke, sepakat. Tapi bukan wajib nawaitu sama godinnya. Lafadznya yang tidak wajib, itu hanya mustahab, disukai saja. Jadi kalau berbicara mustahab itu ya tidak masalah itu. Ya, karena itu intinya untuk musa'adatul qalbi, untuk membantu hati. Tapi kata Imam Abu Hanifah cukup satu malam pertama itu sudah orang niat puasa itu sudah cukup untuk 1 bulan. Jadi langsung borongan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian berikutnya adalah bagaimana sahur dan subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sahur dengan salah satu istri beliau, karena beliau itu kan istrinya kan banyak. Ya mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ibu. Jadi Rasulullah istrinya banyak. Jadi rumahnya itu dibikin ratu rumah satu petak, satu kos-kosan, 3x4 meter. Ya, bahkan rumah Rasulullah saking sederhananya kalau orang dewasa itu megang atapnya, langit-langit rumah itu sudah tersentuh. Itu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau misalkan nginep di rumah Aisyah, besok di rumah Hafsah, misalkan itu sahur bersama siapa? Salah satu istrinya. Berarti sesuai dengan schedule, karena beliau ini banyak istrinya, jadi puasa bareng. Kadang-kala juga beliau puasa dengan beberapa sahabat. Contoh dalam sebuah riwayat beliau itu sahur dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini kan budaknya yang dibebaskan oleh Rasulullah, maula. Jadi maula itu artinya budak yang dibebaskan. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turun surat Al-Ahzab, Zaid ini binnya bin Muhammad. Ya, jadi beliau itu pernah ditawari, kamu mau ikut ayahmu sendiri Harithah atau ikut Rasulullah? Saya pilih ikut Rasulullah. Ini menunjukkan bukan berarti tak sayang dengan ayah kandungnya, tapi karena harus menempatkan kecintaan Rasulullah melebihi siapapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku adalah menjadi orang yang paling dia cintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi Zaid bin Harithah ini lebih milih Rasulullah. Sehingga sebelum turun surat Al-Ahzab itu Zaid itu biasa dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Nah, turun surat Al-Ahzab, ayat yang bunyinya ud'uuhum li'abaihim wa absatu indallah. Ya, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, artinya binnya kembali kepada ayah kandungnya. Huwa aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Meskipun dianya itu dekat dengan orang lain, diadopsi orang lain atau kemudian diadopsi oleh Rasulullah, Zaidnya tetap harus binnya kepada ayah kandungnya, Zaid bin Harithah. Ya, sebelum turun surat Al-Ahzab, jadi menghapus hukum yang tadinya boleh menisbatkan bin kepada orang yang membebaskan dengan dia sebagai budak menjadi orang merdeka.
Nah, Rasulullah biasa sahur dengan beberapa butir tamar. Jadi kurma itu nanti ada dua, Bapak Ibu sekalian ya. Kurma itu ada jenis kurma muda dan kurma tua. Nah, yang kurma muda itu rutab, ya, rot dari kata rotbun, rotop itu artinya basah karena masih muda dan kandungan airnya masih banyak. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah, surah Maryam, ya kan? Dan goncangkanlah batang pohon kurma itu, niscaya apa? Akan jatuh kepadamu wahai Maryam apa butir-butir buah rutab, itu kurma yang masih muda. Wong wadok meteng tuwa, harusnya kan logisnya kan nggak orang kuat. Jadi kon apa meneh kok wit kurma kok digorok-gorok, ya nggak mungkin bergetar. Tapi dengan izin Allah didorong-dorong kayak gini kurmanya pada jatuh kan itu. Itu rutab. Rutab itu rutoban janinya, buah kurma yang masih muda. Jadi itu kalau kurma muda itu namanya rutab. Nah, yang kurma tua yang biasa kita makan yang warnanya apa itu hitam itu ya, itu namanya tamr. Itu bahasanya tamr. Jadi tamr itu khusus untuk kurma apa, tua yang sudah matang. Kalau rutab itu yang gemedung cari wong Batak. Nah itu, dan biasanya ada di musim panas. Makanya nggak mungkin Nabi Isa itu lahir di musim dingin. Masa Nabi Isa kok musim dingin itu ya. Dan kalau pengalaman saya, kalau di Cina itu musim dingin itu sayur terasa lebih enak, lebih manis daripada musim panas. Itu beda lagi kondisinya. Ada makanan khas orang Cina namanya leici, itu kayak beton ya, itu beton Cina, itu enak itu di itu kayak beton nongko kayak, tapi rasanya lebih manis lagi. Dan pasti halalan toyiban, asalnya digodok nganggo lemah dengan itu, jadi dikoyo kerupuk tayamum kayak kumeyusat, itu halalan toyiban ya. Jadi itu musim dingin di sana itu sayurnya lebih terasa apa, lebih manis ya, agak lebih enak. Tapi kalau rutop itu bisa baru dapat di musim panas, itu kalau tadi di musim dingin kalau tadi itu. Jadi musim dingin memang saya apa, Cina kan memang revolusi pertaniannya kan luar biasa. Jadi buahnya gede-gede, kemudian sayurnya juga gede-gede, manis-manis. Nah kemudian beliau kalau makan tamar itu biasanya ganjil ya, 5. Ya, kemudian ketika sahur itu pakai kurma yang sudah tua, tamar yang biasa kita makan. Atau sedikit makanan lainnya dan minum air yang jelas. Ya, itu demikian menu sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau sahur dengan beberapa sahabat, tadi saya katakan Zaid bin Harithah, lalu menunggu adzannya Bilal. Nah, beliau itu ada waktu jeda sebelum adzan itu sekitar, ditanya, ya Rasulullah berapa lama kita menunggu sampai adzan? Waktu kita menahan namanya waktu imsak itu ya, kita jeda qadra khamsina ayat kata Nabi, yaitu kira-kira panjangnya orang baca 50 ayat ya. Tentu bukan ayat yang panjang-panjang, terlalu panjang, ayat yang sedang lah, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Jadi kira-kira 10 menit. Nah, ini yang dikenal dengan waktu imsak. Jadi waktu dimana Rasulullah itu biasanya udah selesai makan minum. Tapi bukan berarti imsak itu tidak boleh makan. Jadi imsak itu waktu untuk apa, persiapan prepare untuk sholat subuh seperti itu. Dan itu biasanya jedanya itu 10 menit. Makanya waktu imsak di mana-mana itu pasti 10 menit. Rata-rata di mana 10. Baik. Lalu beliau sholat sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar secara ringkas di rumah sambil menunggu iqamahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu terbiasa qobliyah subuhnya di mana? Di rumah. Hampir sholat sunnah rawatibnya Nabi itu kalau sholat malam itu seringnya memang di rumah. Qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya itu sering beliau lakukannya di rumah. Tapi kalau untuk yang sholat sunnah rawatib zuhur dan asar, beliau lakukan di
di masjid. Itu berdasarkan informasi yang datang kepada kita berdasarkan sahabat yang melihat seperti itu. Ya. Makanya kan memahami hadis itu kadang kita ini kalau orang belajar lebih mohon maaf artinya belum tentu, bukan berarti kita mendistorsikan hadis sahih enggak. Hadis sahih itu iya hadis sahih, tapi isinya itu barangkali masih muhtamal. Muhtamal itu masih ada perkiraan-perkiraan lain, pertimbangan lain. Ya kan? Contoh kecil misalkan. Dalam mazhab Syafi'i misalkan. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau sujud itu kaki kan jeda di antara kaki kanan dan kiri itu kan dikasih jarak berapa? 1 jengkal. Tapi menurut Imam Ahmad, ya kata Syekh Albani dalam sifat sholat Nabi, kaki harus rapat gitu kan, rapat. Nah, ini ada memang hadisnya Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat waktu itu sholat malam kan gelap. Ya, Aisyah itu nyari Rasulullah kok nggak ada di sampingnya. Rasulullah kemana ini? Ternyata lagi sholat kepegang kakinya. Ini nek coro sampean sholat terus dimek bojone sampean sholat kok dimek batal aku ora didine misalkan. Itu yang dalil menunjukkan apa? Beda ya. Ada yang mengatakan disentuh dengan menyentuh itu beda. Kalau disentuh kita nggak batal. Ada yang mengatakan demikian. Itu Aisyah mengatakan Rasulullah merapatkan kakinya dan keadaan gelap. Hadis ini muhtamal. Menurut sebagian ulama muhtamal, terutama dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Ada riwayat yang lain, ada sahabat sholat merapatkan kaki, dilihat oleh seorang sahabat dan sahabat itu mengatakan, aku belum pernah melihat para sahabat sholat dengan merapatkan kaki. Tapi hadisnya derajatnya tidak sesahih hadis yang pertama. Bagaimana mengkompromikan hadis ini? Kalau belajarnya hanya mencukupkan mustalah hadis, orang pasti akan mengambil hadisnya Aisyah saja. Menganggap hadis yang satunya, derajat kamu lebih lemah, kamu nggak dipakai gitu kan. Simpelnya gitu aja. Makanya seorang ahli fikih itu kata dalam Qila ini kata Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan murid beliau, al-faqihu tabib wal muhadditsu saidali. Seorang ahli fikih itu seorang dokter. Jadi ahli fikih itu dokter. Dan ahli hadis, periwayat hadis itu hanya seorang apoteker. Itu Pak Dokter. Jadi ahli fikih ini jadi dokter. Terus ngerti obatnya ini diagnos resepnya ini apa namanya? Dosisnya sekian, tahu dia. Tapi seorang ahli hadis, periwayat hadis itu tahunya cuma ini aku meriwayatkan ini jalurnya ini lebih sahih yang ini, aku lebih yang ini. Dia seorang apoteker aja. Dia cuma tahu oh ini obatnya ini. Tapi seorang ahli fikih itu dia seperti seorang dokter dan seorang ahli hadis itu hanya seorang apoteker. Nah, sakit apoteker atau dokter diurendi. Bukan berarti kita kok mengatakan apoteker enggak. Maksudnya gini, ya dokter sama apoteker itu ada kerjasama lah. Artinya ada korelasi, ada kinerja yang baik. Artinya begini, biasanya ahli fikih itu pasti ahli hadis. Artinya semua itu periwayat hadis. Tapi periwayat hadis belum tentu seorang ahli fikih. Itu catatannya seperti itu. Tetapi kalau imam 4 itu dua-duanya menguasai, ahli hadis juga, ahli fikih juga. Ya, gitu. Jadi kalau kita bukan ahli hadis, ahli fikih, ahli hadas, ya, ahli hadas ya. Nah itu. Jadi cara mengkompromikan dalil itu tidak sekedar hadis sahih dan hadis hasan, enggak. Tapi harus dikompromikan dengan cara ini hadisnya bagaimana, kondisinya waktu itu gimana. Ya, seperti hadis tentang melipat baju dalam sholat itu hukumnya makruh. Makanya ada orang celananya dilipat, ininya dilipat waktu sholat, makruh, nggak boleh. Yang dimaksud makruh itu adalah melipatnya ketika dalam sholat. Tapi kalau melipatnya sebelum sholat ya nggak ada kaitannya kan gitu. Ya kan, jadi cara memahaminya gitu.
Ya gimana daripada misalkan menutupi, karena menutupi ini kan kita lipat ya tak masalah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian beliau Nabi SAW sholat subuh berjamaah, sesudah itu beliau iktikaf sampai matahari terbit, menunggu sekitar sepertiga jam atau 20 menit lah, lalu sholat syuruk. Ya, man sholal ghadata fi jama'atin thumma yaqudu fi makanihi yadkurullah hatta tatlu asyams summa shalla rakaatain, ya kan, kanat lahu ajru hajjatin wa umrah tamah, maka baginya adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat dianya berzikir kepada Allah kemudian sampai terbit matahari dan dia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti haji dan umroh, sempurna. Jadi itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian sampai terbit matahari. Bagaimana siangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau artinya biasa, artinya seorang suami, ya juga sebagai teman bagi istrinya, ya membantu pekerjaan, bercanda, bermain-main dengan istrinya, itu hal yang biasa. Ya. Kemudian beliau juga, Nabi itu bermesraan juga dengan istri-istri beliau, ya, artinya dengan istri. Dan beliau dalam riwayat mencium istrinya dalam keadaan puasa. Kira-kira kalau mencium istri dalam keadaan puasa boleh? Ini jujur, boleh nggak mencium istri dalam keadaan berpuasa? Hah? Ada yang mengatakan itu khususiyahnya Rasulullah, ya, khususiyah Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan itu dikiaskan bahwa mencium itu tak masalah, ya, selagi dia bisa menahan, itu boleh. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, dikiaskan dengan ulama mengkiaskan, boleh nggak berkumur ketika puasa? Boleh nggak bermadmadah istinsyak ketika puasa? Boleh? Boleh, tapi ada aturannya, jangan berlebihan, ringan-ringan saja, enteng-enteng saja. Nabi bersabda, wabalil fil madmadati wal istinsyaki illa antakuna shaiman. Dan berkumurlah dan menyedot airlah dengan kuat kecuali engkau dalam keadaan puasa. Jadi artinya apa? Boleh berkumur ketika berpuasa tapi jangan terlalu kuat gitu kan. Dan begitu juga ketika dengan istrinya pun demikian. Yang tidak boleh itu kalau sampai menggauli. Nanti kisahnya kayak Badui itu. Melanggar, menggauli istrinya, datang kepada Rasulullah, halak tuh ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Ma'ahlakat, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tum ra'ati fi nahari Ramadan. Bahasanya pakai bahasa kiasan. Aku terjatuh pada istriku pada siang bulan Ramadan. Maka kata Nabi, aktik raqabah, bebaskan seorang budak. Hal tajidu ma tu'tiku raqabah, apakah kau punya sesuatu yang bisa kau untuk membebaskan budak? La, tidak. Wa hal tasumu syahraini mutatabi'in, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus? Jadi kalau udah 2 bulan kurang sehari kok putus, berarti mulai lagi dari pertama. La, saya tidak kuat. Wahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kau punya makanan yang bisa kau beri makan untuk 60 orang fakir miskin? La. Wong melanggar tapi orang gelem nanggung resiko dengan konsekuensinya. Nabi masuk ke rumah minta 1 bagi kurma. 1 bagi kurma itu berarti 1 keranjang lah ya. Sama istrinya, kemudian dikasihkan. Tolong ini berikan kepada tetanggamu yang miskin 60. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya di kampung, di antara 2 gunung itu hanya saya yang paling miskin. Nabi ketawa, tersenyum. Ya udah kalau gitu niatkan sedekahkan untuk istrimu.
dengan niat kau membayar kafaroh itu 60 itu, pokoknya dikasihkan kepada anak istrimu dengan niat membayar kafaroh. Ini sesuai dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Ada dua muridnya Imam Abu Hanifah yang terkenal itu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Seorang ulama besar sekelas Abu Yusuf. Mazhab Hanafi itu mazhab yang paling tersebar, penyebaran itu paling banyak itu di dunia itu adalah merata itu mazhab Hanafi. Kenapa? Ya karena tokoh-tokohnya itu orang yang menyebarkan, yang punya orang menetap, ya kaum imigran itu rata-rata orang yang bermadzhab Hanafi, orang India sama Pakistan. Makanya di Hong Kong cuma ada 6 masjid, itu semua masjid punya orang Pakistan dan madzhabnya Hanafi kan itu. Madzhabnya Hanafi. Semua rata-rata punya orang Hanafi. Jadi ya salah satu peran ini madzhab Hanafi itu kenapa bisa menyebar kemana-mana itu karena orang-orangnya mau menyebar itu kan. Jadi hampir semua dunia itu penyebaran paling merata itu adalah madzhab Hanafi. Nah, Abu Yusuf menurut muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, itu seorang ulama besar tapi pernah akhir Ramadan itu enggak punya makanan untuk dizakat fitrahkan. Ulama besar loh. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau itu hanya punya stok makanan yang itu untuk dimakan sama keluarganya. Beliau nggak bisa memberikan zakat fitrah. Apa yang terjadi? Beliau kemudian memberi makan kepada anak istrinya dengan makanan itu dengan niat zakat fitrah. Hukum asalnya boleh nggak zakat untuk anak dan istri? Kan nggak boleh. Zakat diberikan kepada anak istri orang tua kan nggak boleh. Kalau saudara kandung masih boleh, karena bukan kewajiban kita untuk menafkahi saudara kandung kan. Tapi kalau anak istri orang tua kan masih kewajiban. Apa yang terjadi besok ketemu sama Imam Abu Hanifah, curhat, saya nggak punya ini ya Syekh, saya nggak punya makanan. Kemudian akhirnya saya niatkan makanan itu saya berikan kepada anak istriku. Apakah aku bersalah? Imam Abu Hanifah bukan kemudian kok langsung menjat kemudian menyalahkan, kamu itu gimana ulama besar kok ngawur nih, piye ngisi-ngisini aku guru nih orang. Yang dibilang Imam Abu Hanifah apa? Langsung diumumkan di hadapan para jamaahnya, hadza min fikhi Abi Yusuf. Inilah dalamnya fikih seorang Abu Yusuf. Luar biasa. Jadi Islam itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu tidak menginginkan kesulitan untuk kita itu. Allah itu ingin kemudahan. Jadi Islam itu agama yang mudah. Dan madhab ini kan, madhab Hanafi itu kan ibadah-ibadahnya kan mudah. Ya, kalau Hanafi kan nggak ada itu duduk tawaruk itu nggak ada. Yang ada itu duduk tasyahud terus, iftiros terus, duduk iftiros. Jadi rokaat mau rokaat berapa rokaat pun duduknya iftiros, nggak ada tawaruk. Yang ada tawaruk itu madhab Syafi'i sama Hambali sama Maliki. Ya, kalau Imam Malik itu malah dalam riwayat al aslu fil julus at tawarruk. Asalnya duduk itu ya tawarruk. Kalau menurut Imam Abu Hanifah al aslu fil julus al iftirosh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau jumlah rakaatnya kok tidak lebih dari 2 rakaat, maka duduk tahiyat terakhirnya iftirosh. Ya kan? Tapi kalau Imam Syafi'i, berapapun jumlah rakaatnya, kalau itu rakaat terakhir, maka duduknya tawaruk. Kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi intinya boleh ya bercengkrama dengan istri itu, yang penting tidak sampai menggaulinya, itu yang tidak boleh. Dan kafarah itu hanya dibebankan kepada suami, tidak pada istri. Ada ulama yang mengatakan dibebankan kepada istrinya juga, karena istrinya juga menikmati gitu. Enggak, tetap karena tidak ada dalil yang mengatakan istrinya yang ini. Karena rata-rata itu biasanya suami, karena suami itu kepala rumah tangga dan suami yang mengajak, yang dan itu biasanya seperti itu. Ya belum tentu sih memang, tapi
menurut jumhur ulama memang lebih dibebankan kepada, karena nafkah itu kan intinya kafarah itu kan ya nafkah itu. Nafkahnya diberikan kepada apa, yang memberikan nafkah itu seorang suami. Nah, bagaimana ngabuburitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Bisa ngabuburit jalan-jalan sore lah. Rasulullah itu ngabuburitnya gimana? Beliau itu banyak berzikir, berdoa. Ya. Tidak, ya bukan berarti kita nggak boleh. Ya artinya ngabuburit itu lebih baik itu ya di masjid kita zikir, baca Quran, ambil itu lebih bermanfaat, ya, seperti itu. Ya bukan berarti bukber nggak boleh, ya kan? Ya bukber ya boleh, boleh. Ya, kan? Ya bukber itu ya bukber, ada porsinya bukber, ya waya sholat ya sholat. Kan kadang banyak bukber tapi malah nggak sholat tuh banyak loh. Kemudian beliau meminta istri untuk menyiapkan beberapa butir rutop. Nah, ini Rasulullah itu lebih suka kalau buka dengan rutop, kurma yang masih basah. Jika tidak ada, artinya rutop itu kurma muda, kalau tak ada, ya kurma tua. Lalu meminum beberapa teguk air. Artinya apa? Ya kalau nggak ada yang muda, ya yang tua. Jadi kurma muda itu diutamakan. Kenapa? Basahnya itu dia mengandung air, itu mudah untuk kurma bagus, kurma tua tamr. Tapi kalau untuk berbuka kan disunahkan kan dengan yang manis, yang ada berair itu kan. Makanya itu salah satunya rutop itu lebih disenangi Rasulullah. Kalau nggak ada ya tamr nggak apa-apa. Ya. Rutop tuh harganya biasanya relatif lebih mahal. Ya kalau satu box itu ini satu pak itu kalau kurma itu paling 40-50, rutop itu bisa sampai 100.000 itu biasanya 100.000 itu. Nek Arab tuku ning sing akeh ning Lore Morwangi Jalan Surabaya. Ngarepe rumah sakit Siti Khadijah. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat, beliau itu biasa uh, berbuka dengan beberapa butir rutop qabla ayyusalliya sebelum sholat maghrib. Fa'ilam takun rutobatun fa'ala tamaratin, kalau nggak ada rutop maka ya tamar, kurma tua. Fa'ilam takun hasawatin mimma, kalau nggak ada ya beliau minum beberapa teguk air. Beliau kemudian sholat masjid untuk sholat maghrib, beliau ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian menunaikan sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumah. Ini kebiasaan beliau, ba'diyah maghrib dilakukan di rumah. Duduk-duduk bersama istri sambil menunggu isya. Artinya dilanjutkan dengan makan, ya, makan yang lebih berat lah ini segala macam nih Rasulullah. Nah malamnya Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah adzan isya beliau sholat sunnah di rumah, lalu berjamaah isya di masjid. Ya, makanya kalau ditanya Ustadz nggak ada kan sholat sunnah qobliyah isya itu, ya bagi yang mengatakan tidak ada nggak salah, saya katakan silahkan, nggak masalah, karena Anda lebih konsen dengan dalil khusus. Tapi kalau dalil umum ada dan diterjemahkan itu adalah maksudnya include itu adalah sholat qobliyah, silakan. Jadi ada sampai orang nggak berani sholat qobliyah maghrib, alasan nggak ada dalilnya atau ini, atau qobliyah Jumat diperselisihkan. Bukan saatnya kita tuh bahas seperti itu, udah selesai sama ulama, itu udah diselesaikan. Jadi itu masalah khilafiyah dari dulu. Jangan diangkat sekarang, itu kitanya kurang baca aja, kurang belajar. Yang mau sholat qobliyah fadhol, yang mau tidak pun fadhol. Ya. Jadi sholat qobliyah itu kan syaratnya kan sudah terdengar adzan sholat itu kan, dan belum iqamah itu kan. Jadi sudah selesai. Ada yang mengatakan tidak ada dan itu juga tidak masalah. Itu sunat mutlak, itu masalah memang dalil secara spesifiknya seperti apa. Itu nggak ada kalau yang qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya. Tapi kalau ada qobliyah asar, ada Nabi bersabda, man sholla rahimallahu imra'an man sholla arba'an qabla asar. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum
asar. Dan juga shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib. Liman sya'a, kata Nabi, bagi yang mau. Ya, seperti itu. Kemudian beliau pernah sholat malam tarawih di masjid bersama para sahabat sebanyak 3 malam. Malam keempat beliau sudah nggak ada. Dan sholat tarawih dulu ya, itu sholat malam, ya, belum ada istilah sholat tarawih. Itu baru ada di zaman Umar ibnul Khattab. Jadi beliau ditunggu itu. Artinya Rasulullah sholat, sahabat pun ikut sholat. Malam ketiga, sampai pada malam keempat Rasulullah nggak keluar dari rumah, sahabat pada dehem. Ngasih kode. Rasulullah, bukannya Rasulullah nggak dengar, Rasulullah dengar, tapi sengaja nggak keluar. Besoknya Rasulullah ditanya, Rasulullah semalam kami menunggu Anda untuk sholat. Kenapa Anda tidak keluar? Saya khawatir hal semacam ini kalian anggap sebagai satu kewajiban. Dan itu pun belum ada sholat kemudian dibikin jamaah satu imam gitu. Makanya ada satu masjid yang nggak mau sholat tarawih itu ada. Sholatnya ya udah sholat ya sendiri-sendiri. Khawatir ya, dia terlalu khawatir, terlalu hati-hati, katanya nggak ada contoh dari Nabi. Kayak gitu kan. Jadi sesuatu ibadah itu yang paling utama kan ada dalil dan ada contoh kan. Ada yang ada dalil tapi nggak ada contoh kan, seperti itu. Dan itu banyak. Ya, makanya kan itu Umar yang ijtihad. Kamu kan bukan Umar kan. Kamu bukan Umar bin Khattab, nggak ada jaminan gitu. Sahabat Umar itu orang yang pertama kali bikin lampu masjid ketika Ramadan, dihiasi lampu. Kemudian daripada melihat orang sholat ini udah dibikin aja satu imam lah, dibikin satu ini. Ada imam yang memimpin, dan itu dilakukan sampai full Ramadan. Di sini khatam, Pak Dokter. Ramadan ini khatam Quran nggak itu tarawihnya? Belum ya? Oke. Berarti cuma tilawah gitu ya, tilawah aja. Malam keempat beliau nggak keluar ya, karena itu. Nah, beliau masih mengerjakan sholat malam sesuka beliau, lalu tidur sebelum mengerjakan sholat witir. Ini kekhususan bagi Nabi. Nabi memang witirnya ditunda sampai akhir malam, gitu kan. Tapi Nabi menyuruh sahabatnya untuk sholat witir sebelum tidur. Beliau bangun untuk sholat malam lagi dan witir. Menjelang subuh kadang beliau tidur untuk menggauli istrinya, lalu tidur sampai adzan subuh, lalu beliau mandi. Memang Rasulullah itu orang spesial, manusia paling istimewa. Beliau itu tak pernah junub dalam keadaan lama. Beliau itu suka menggauli istri itu setelah sholat malam, kalau ada waktu beliau kalau nggak tidur sebentar, beliau datangi istrinya. Itu kalimat mendatangi istri kan berarti kan menggauli istrinya. Jadi Rasulullah itu junubnya itu sebentar. Tapi sahabat-sahabat Nabi ada yang sejunub sampai semalaman. Itu apa ya, orang sudah menjadi maklum lah orang menggauli istri ba'da isya atau sebelum tidur, kemudian baru mandi ketika sebelum subuh misalkan. Itu orang. Bahkan sahabat Amr bin As pun pernah mengalami demikian. Itu sebagai sampel lah ya. Amr bin As, apa kurangnya Amr bin As radhiyallahu anhu? Beliau sampai waktu itu bertayamum karena kedinginan. Dan Rasulullah membolehkan waktu itu, dingin waktu itu. Karena kalau mau negara 4 musim itu kalau dingin memang benar-benar dingin. Ya, benar-benar dingin. Saya pernah kalau di Hong Kong tuh paling dinginnya paling banter tuh 9 derajat itu masih ini. Kalau di Cina bisa lebih dingin lagi. Jepang bisa lebih dingin lagi karena semakin ke utara kan ya semakin. Karena kalau di Hong Kong tuh nggak ada salju. Nah, jadi dingin pun nggak ada salju. Tapi kalau di Jepang, Cina, Korea kan ada salju dan itu perbedaannya seperti itu ya. Nah, sama sekalian yang gunakan Allah Ta'ala, kesibukan Nabi itu memperbanyak Al-Quran, baca zikir, sedekah, puasa, menyambung puasa. Pernah Nabi itu menyambung puasa 2 atau 3 hari. Ya, Nabi itu pernah puasa 2 sampai 3 hari di Wisol. Dan itu khususan Nabi. Kata Nabi, "Innama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin." Saya itu bermalam di sisi Tuhanku, dialah yang memberiku makan dan memberi minum. Makanya Nabi itu melarang umatnya untuk puasa wisol, kan khawatir nanti lemah.
Kalau Nabi puasa wisol itu kadang sampai 2 sampai 3 hari. Jadi puasa wisol itu nanti sahur lagi, sampai sahur lagi disambung seperti itu. Ya. Nah, beliau mengumpulkan istri-istri, anak-anak dan kaum muslimin untuk iktikaf di masjid 10 malam terakhir. Bahkan di Ramadan terakhir 10 Hijriah, Ramadan Nabi yang terakhir itu beliau iktikaf 20 malam terakhir. Sedekah beliau pun seperti angin yang berhembus, kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi seperti angin yang berhembus, angin yang lepas. Jadi tidak, beliau sangat dermawan sekali ketika di bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril itu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rutin, itu khusus di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama untuk mengisi Ramadan kita. Dan juga insya Allah nggak ada puasanya orang kelenger gara-gara puasa itu nggak ada. Ya, kalau orang Cina itu takut puasa. Orang Cina itu orientasinya itu dua. Satu makan, rekreasi. Itu mereka itu udah dua itu. Yang pertama makan, rekreasi. Makannya orang Cina itu banyak-banyak. Stok makanan yang ada di Hong Kong itu lebih banyak daripada manusianya. Makanya di sana itu makanan itu turah-turah di situ. Makmur. Lebih ini orangnya itu makan. Jadi nggak heran orang Cina itu kalau makan tuh mangkoknya besar, ini habis. Dia bisa duduk 3 jam makanan satu meja habis. Bagi mereka itu pantang tidak menghabiskan makanan. Jadi makan terus. Jadi nanti ngobrol, nanti makan lagi seamploan. Itu mereka makan luar biasa. Dan kedua rekreasi. Itu bagi mereka. Jadi ada pembantunya puasa itu dimarahin. Kamu puasa itu nggak takut mati ya? Jadi mereka itu takut mati. Orang sana itu takut mati. Ya. Saya pernah satu lift sama orang Hong Kong tuh liftnya rusak, langsung kewedian kan. Saya tanya, broken? I don't know. Langsung aku santai tok malah kono sing kewedian. Itu kan. Terakhir saya mau nyuci kan, sebelum pulang nyuci di sana kan pakai wash machine ya, itu pakai mesin cuci itu. Ya mesin cuci itu dan kita bayar kasih pakai kartu ini. Itu jadi mengeringkan sekalian, di keluar tuh udah kering. Nah, ada bawah itu untuk W itu wash, W1, W2, W3, 4, yang depan atasnya itu D, drying kan, untuk mengeringkan itu. Nah biasanya orang kalau yang di sini nomor 4 berarti ya langsung otomatis ke yang atasnya itu. Tapi kan nggak mesti, ada orang cuma nyuci aja keringannya ini ngirit kan. Ada orang saya ada di nyuci 4. Nah kemudian nomor 2 itu kosong saya duluan saya. Nah dia nggak mau kalah rasanya. Loh intinya dia bilang, saya kan ini nyuci di nomor 2, saya juga nungguin nomor 2, kamu kan nomor 4. Saya bilang, drying number 4 is not good for drying, so I dry in number 2. Nah, dia padahal duluan saya datang, tapi dia nggak mau ngalah. Ya, terus akhirnya dia nggak mau ngalah. Dia ketakutan bilang gini, I'm so hungry. Saya itu udah lapar sekali. Lah batinmu lah sing orang ngelih mong kowe tok, sing ngelih mong kowe tok, ya aku yo ngelih kan. Tapi sana gitu, orang sana itu benar takut dengan lapar, Pak. Orang sana itu takut sekali dengan lapar. Apalagi kalau musim topan itu biasanya di akhir tahun ada namanya taifung, orang sana taifung. Itu kalau musim topan tuh nggak boleh ada aktivitas. Jadi semua orang harus di dalam rumah.
Itu typhoon tuh berapa hari itu, dan mereka tuh nyetok makan tuh sampai satu kamar tuh isinya makanan. Saking takutnya mati. Dia bilang apa? Ya saya nggak takut, nggak bisa keluar-keluar. Padahal itu turah-turah panganan. Ya mosok panganan sak kamar arep dintekke. Hanya beberapa hari ya. Jadi mereka itu orientasinya makan. Yang pertama makan, yang kedua apalagi makan paling besar mereka makan malam. Makan malam itu paling besar. Jadi mereka itu takut sekali dengan yang namanya mati. Yang kedua rekreasi, hiburan. Ya, hiburan. Jadi bagi mereka hiburan tuh ya nomor satu. Keliling dunia segala macam itu bagi mereka seperti itu. Ya cuman ya plus minusnya ya tetap ya kita adalah di sana meskipun ada musim topan, di sana itu nggak ada itu yang namanya bangunan rusak, ya, nggak ada jembatan roboh, nggak ada. Ya, jembatan Tenggarong itu baru dipakai berapa lama jebol kan Tenggarong. Di sana ada jembatan di atas laut terpanjang di dunia kan, dari Hong Kong ke Makau itu karena angin topan tiap tahun pun enggak, aspalnya juga aspal MotoGP semua kan. Ya, aspalnya bagus sekali, nggak ada aspal bolong itu nggak ada. Nah, Indonesia kan aspalnya gerimis be bolong. Ya soalnya dikorupsi, jujur be dikorupsi asli. Kalau yang nggak dikorupsi itu aspal Sigandu itu, karena yang bikin orang PLTU kan. Jadi kalau dia dikorupsi yang rugi sendiri mereka, akses untuk menuju ke sana kan jadi kesulitan. Nah itu, jadi ya itu buang sampah kena denda $3.000, 6 juta sembarangan. Orang sana nggak berani buang sampah sembarangan. Ngerokok pun nggak sembarangan, ada tempat khusus. Itu bagusnya kayak gitu ya. Jam 1 siang, jam 1 malam nggak ada lampu, itu nggak ada kuning kedap-kedap, tetap lampu merah kuning hijau tetap. Jadi meskipun nggak ada orang harus berhenti. Ya, sing nyebrang setan pun tetap harus berhenti. Karena kalau di sana kok lampu merah jalan itu nggak boleh nyetir selama setengah tahun. Nah, itu. Jadi bagus disiplinnya lah, oke lah ya. Tapi mereka yang kejar dunia. Kenapa banyak orang mualaf mereka kok sedikit sekali? Ya karena orang kafir itu juga kayak muslim gitu ya. Kalau muslim makanannya haram, ya kandani angel. Muslim makanannya haram, asupannya haram, ya udah biasanya sulit dibilangin nasihatnya. Ya begitu juga orang kafir, makanannya banyak haramnya, ya udah masuk Islamnya susah. Karena orang Cina itu tidak ada hari tanpa babi, nggak makan dagingnya ya minyaknya apa. Jadi apapun berkaitan dengan babi. Makanya orang Cina itu kayak tak acuh dengan apa, dengan dakwah itu jarang yang masuk masuk Islam tuh jarang. Berbeda dengan orang kulit putih, orang bule kan banyak masuk Islam ya. Karena bagi mereka makan beef itu nggak masalah, makan sapi itu nggak apa-apa. Gantinya hamburger itu nggak harus babi kan. Tapi orang Cina ya kudu, mereka sukanya ya sama babi itu. Makanya semakin banyak dia konsumsi haram sehingga hidayah itu juga sulit untuk mereka terima itu, orang Cina itu. Ya, tapi ya alhamdulillah sudah ada beberapa masuk Islam tuh biasanya karena pernikahan. Ada pernikahan itu biasanya pernikahan dan punya komit itu ya. Insyaallah. Ada nikah dengan orang Indonesia kemudian apa? Masuk Islam gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan Mas Zulfaqar. Ini dibuka pertanyaan atau gimana? Monggo. Terima kasih Ustaz. Untuk Bapak atau Ibu jemaah sekalian atau Mas Mbak, kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait tema ataupun di luar tema, untuk waktu saya berikan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ustaz Ferry, mumpung beliau masih di sini, mumpung masih bisa berbagi informasi di sini. Kalau misalkan Bapak atau Ibu atau Mas atau Mas kalian mau
ada yang mau ditanyakan kepada beliau, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah estafet. Ya, ini dikasihkan. Jadi begini Pak, hadis Ibnu Abbas itu kan sudah jelas ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi Allah mewajibkan zakat fitrah itu diambil dari orang-orang yang mampu dikembalikan kepada orang yang tidak mampu. Ini sudah jelas sebenarnya. Jadi sebenarnya rukun zakat itu kan hanya bagi yang mampu, kan. Makanya sebenarnya itu nggak perlu seperti itu. Kalaupun orang melakukan demikian itu kan ijtihad. Sebagaimana ijtihadnya Abu Yusuf tadi. Ya, karena dia ingin mendapatkan pahala zakat fitrah barangkali berinisiatif. Dan Allah itu nggak maha pelit ngasih pahala. Kan. Orang punya niat saja udah dikasih pahala kan oleh Allah. Kan. Jadi kalau yang dilakukan orang tadi itu, ya dengan niat tak kasih itu, saya tidak menyalahkan juga. Artinya dia itu pengen zakat tapi orang duit, orang duit bahan dengan untuk disakatkan. Kemudian dia tak zakatnya kue zakatnya karo anak balik nih bapak seperti itu. Itu menurut saya karena dia itu niat berzakat tapi tidak punya sesuatu yang disakatkan. Meskipun sebenarnya dia nggak wajib. Ya bisa jadi dengan ijtihad demikian dia bisa mendapatkan pahala. Misalkan dari Allah, kalau Allah mau memberikan pahala itu haknya Allah kan, karena dia sudah niat untuk dengan simbolis seperti itu. Sebagaimana Abu Yusuf. Ya, kasusnya Abu Yusuf ini kan kasus yang langka sekali. Ya, seorang ulama malam Idul Fitri nggak punya makanan, kemudian hanya makanan itu yang dia punya secukupnya itu, kemudian dengan niat dia menzakati zakat itu diberikan kepada keluarganya. Padahal kan nggak boleh menzakat diberikan kepada keluarga yang masih menjadi tanggungan untuk nafkah, itu nggak boleh. Maka saya pun sebenarnya kalaupun tidak dilakukan acara dengan estafet seperti itu sebenarnya sudah tidak wajib karena orang tidak mampu, ya tidak boleh kemudian ini. Nah kalau utang bagaimana? Misalkan aku utang, kalau utangnya memang dia utang yang bagi dia itu kecil dan bisa membayar, ada harapan untuk bisa membayar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hutang yang kemudian mempersulit diri maka itu nggak boleh. Ya itu kalau untuk masalah zakat
zakat fitrah. Kemudian junub dalam keadaan sakit. Dulu ada sahabat Nabi bepergian. Nah, kemudian karena kemalaman, namanya musafir, kemalaman bikin tenda. Ya, ada salah satunya junub, ihtilam, mimpi basah. Ini dijadikan kejadian ini, riwayat ini mukadimahnya kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu, yaitu ada uwad dawa, penyakit dan obatnya. Itu di mukadimahnya itu dijelaskan, dikatakan ad-da'u al-jahlu da. Al-jahlu da wal ilmu dawa. Bodoh itu penyakit dan ilmu itu adalah apa? Obatnya. Jadi kalau kita merasa nggak tahu, ya obatnya belajar. Nah, suatu ketika dikisahkan sahabat Nabi ini yang menginap di tenda itu salah satunya junub. Tetapi malam itu sebelum dia tidur itu kepalanya itu terbentur batu dan mengeluarkan darah. Ya, gagal otak ringan mungkin seperti itu ya, masih dan darah. Kemudian dipakai perban. Sudah di perban pertolongan pertama. Ya di ini dulu. Di perban. Nah, ternyata ihtilam. Sahabat ini mimpi basah malamnya. Dan kemudian sebelum subuh itu kondisi dingin. Dia tanya kepada temannya, bagaimana ini? Saya dalam keadaan seperti ini, di perban kayak gini, saya junub. Apakah saya harus mandi? Kata temannya, Pak, iya, karena kamu junub, kamu harus mandi. Nah, dia akhirnya mandi dan kemudian meninggal dunia. Ya. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah nggak terima kan? Kenapa? Rasulullah memarahi, kenapa kalian tidak bertanya atau berijtihad? Islam itu agama muda. Nah itu tadi, maka riwayat apa? Al-jahlu da wal ilmu dawa. Jadi nggak tahu itu penyakit. Karena kan orang karena tidak tahu kan bisa menjadi sumber penyakit. Orang ngerti jalan tapi kok dibladasi sana, tambah kesasar gitu kan. Kenapa nggak tanya sama orang gitu kan? Nah itu malu bertanya sesat di jalan. Dan demikian juga makanya kenapa nggak tayamum kata Nabi. Ya tayamum, kalaupun mau mandi cukup dimasah saja sini, dioles saja, diusap ya, diusap saja. Dan itu sudah mewakili. Atau dengan tayamum. Dulu siapa Ammar bin Yasir pun demikian, sahabat Nabi mulia. Ammar bin Yasir pun pernah junub dalam keadaan safar, guling-guling di padang pasir. Karena apa? Taunya beliau kan kalau wudhu kan tayamumnya kan hanya tangan dan wajah dan tangan. Famsahu bi aidikum bi wujuhikum wa aidikum min. Maka usaplah tanah itu wajah kalian dan tangan kalian. Lah Ammar itu ingetnya, mau nek wudhu kayak tangan wajah, aku junub, aku berarti seawak-awak aku guling. Nah beliau itu melepas bajunya guling di pasir. Wah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah saya junub kan, dan saya guling-guling di pasir karena tahu itu kan kiasnya kan gitu kan. Secara kias nggak salah loh. Maka kias itu nggak boleh kalau ada dalil. Kias itu baru diperbolehkan kalau nggak ada dalil kan. Nah, makanya kata Nabi, wahai Ammar, kenapa kau tak cukupkan tayamum? Ya karena saya kira kan saya orang junub kan mandi aja harus diratakan ke badan, ya saya tayamum pun harus diratakan ke seluruh badan. Nabi tersenyum kan itu. Jadi cukup dengan tayamum, dan itu sudah mengangkat. Dan sudah mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Jadi cukup dengan tayamum. Ya, tayamum itu bisa mengangkat hadas tidak hanya kecil tapi juga besar. Jadi simple. Kebanyakan orang kalau sudah sakit kan rata-rata nggak sholat malah ya kan, nggak sholat karena alasan repot lah aku ngangge pakai apa Pak Dokter yang tempat spot itu ya kateter itu yang untuk alat bantu itu ya, itu kan juga
Artinya gini loh, Allah itu, karena kan itu kan nyopotnya itu berapa lama itu Pak Dokter? Itu kalau misalkan kan nggak mesti juga ya. Ya kan seminggu. Jadi kan nggak bisa muncul masalah-masalah baru kan, kayak kontemporer ya. Kayak orang yang beser itu kan jadi bahas dalam kitab-kitab fikih. Bagaimana orang yang beser? Nah, intinya wudhu dulu. Masalah nanti kalau beser dikatakan udah itu urusan Allah, udah sah gitu kan. Ya, kayak misalkan boleh nggak kita sholat di tempat misalkan gini, ada satu pertanyaan, temboknya ternyata wedine pasirnya disingi kucing, lah dikeduk tuh areng tukangnya, lah ditempel ke, lah padahal di masjid, ya. Lah sholat neng keramik kita ono tai kucing, jadi lah tukangnya orang ngerti, oh, sisan itu gimana? Itu boleh dalam fikih Syafi'i pun boleh. Itu karena apa ya, udah kalau nanti suatu ketika itu yang namanya najis itu dengan berjalannya waktu itu akan hilang sendiri. Bahkan najis yang misalkan didiamkan pun dengan angin kan itu juga seandainya kan itu dengan hilang sendiri ya, basah itu makanya itu tidak masalah, garing dewe itu kan itu. Jadi apa, tayamum itu mewakili apa, mewakili hadas kecil dan juga hadas hadas besar. Mungkin ada tadi sudah dari bapak-bapak dari ibu, kalau misalnya ada pertanyaan saudara sendiri silakan disampaikan. Konten ibu pengantul dulu. Nah, mungkin dari bapak-bapak lagi ada yang mau bertanya kepada sendiri silakan, monggo, masih ada waktu. Monggo pengantul. Mungkin sekian. Baik, kami kembalikan ke Ustaz tadi untuk dimulai sekaligus memimpin doa penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا وبيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه ربي وربك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dengan baiknya doa untuk juga cara pada malam hari ini.